Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat kelahiran-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami boleh memperoleh keselamatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dari hal ini Tuhan kami boleh melihat bahwa tidak ada pengorbanan, tidak ada kasih seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Kasih besar bagi setiap kami. Belum pernah ada kasih di dunia sampai
Shalom kekasih Tuhan, keluarga LOB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur pada minggu kedua tahun 2025. Tuhan telah membawa kita untuk melangkah sampai hari ini sebagai tanda bahwa Dia tidak meninggalkan saudara dan saya karena Dia belum selesai. Saya percaya ada banyak hal yang hebat yang Dia mau kerjakan buat saudara secara pribadi, buat keluarga, buat gereja di mana engkau berdomisili, bahkan buat keluarga LOB dimanapun berada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya dapat menjadi bekal bagi setiap kita untuk memasuki lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi di tahun 2025 sampai kita meraih apa yang Yesus Kristus janjikan, firmankan buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satu dalam doa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu atas pemberitaan firman-Mu dalam ibadah ini. Jadilah kehendakmu bagi keluarga besar LOB. Jadilah kehendakmu bagi mereka yang mendengar, melihat melalui siaran di sosial media. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan bagi semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami, siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan disertai di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal yang ke-8. Kita akan melihat Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28, 29 dan ayat yang ke-30. Saya akan baca buat kekasih-kekasih Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wah, ia anaknya itu jadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya dari semula. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Betapa indahnya janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini, waktu hari ini kita akan belajar tentang tema dari renungan yang akan saya bawakan bagi kita adalah jaminan kekristenan atau jaminan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang berkata bahwa tahun ini tahun misteri. Ada banyak orang berkata bahwa tahun ini, tahun 2025 kita memasuki masa-masa yang sulit. Dan banyak hal-hal yang mungkin tidak mengenakan yang saudara dan saya pernah dengarkan. Tapi saya mau katakan buat kita sebagai firman Tuhan datang pada kita pada hari ini, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperoleh jaminan di dalam iman mereka. Dan yang menjamin itu adalah Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jaminan yang pertama, saudaraku yang kekasih yang Tuhan jaminkan buat saudara yang percaya kepada Dia adalah Allah mendengar setiap doa-doa kita. Allah mendengar setiap doa-doa saudara dan saya. Kalau kita mundur ke belakang ke ayat yang ke-26,
Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah jaminan pertama bagi setiap saudara dan saya yang percaya, bahwa Allah mendengar doa saudara dan saya. Firman Tuhan berkata jelas, kita tidak tahu bagaimana cara kita berdoa, tetapi Dia sendiri menolong kita. Dia sendiri membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan kita. Dia menolong kita, membantu kita untuk berdoa, menyatakan menjadi jembatan bagi saudara dan saya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia sendiri yang menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Roh Allah itu menolong saudara dan saya terlalu yakin Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara, bahwa Allah mendengar. Dia menerima doa yang saudara dan saya sampaikan kepada Dia. Baru 2 minggu kita memasuki tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dalam menjalani tahun 2025 ini. Tapi saya percaya Tuhan menjamin setiap doa-doa saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jika kita yakin, kita percaya bahwa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan mengerjakan. Dia mendengar dan Dia melakukan apa yang saudara dan saya rindukan lewat doa kita, saudaraku yang kekasih. Jaminan yang kedua, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-28, bahwa Allah turut bekerja. Jika Dia mendengar doa kita, ayat 28 telah kita baca, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini satu jaminan yang luar biasa. Dalam keadaan apapun, situasi apapun yang saudara dan saya hadapi, hari-hari ini, di minggu kedua ini, atau nanti hari yang akan kita lewati, minggu berikutnya, bulan berikutnya, sampai selesai tahun 2025 ini, firman Tuhan berkata, dalam keadaan saudara diberkati, Dia turut bekerja. Dalam keadaan saudara mungkin saat kekurangan, Tuhan turut bekerja. Waktu engkau mengalami kesulitan, Tuhan turut bekerja. Waktu engkau sakit, Tuhan turut bekerja. Waktu engkau punya masalah yang keuangan, usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, bahkan pribadi, Alkitab memberi jaminan bahwa Dia turut bekerja. Dia turut terlibat. Dia ada bersama dengan saudara, merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dia mengerti apa yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara rasakan. Dia turut merasakan semua itu. Alkitab berkata, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan bahwa untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Firman-Nya berkata Dia tidak merancangkan kecelakaan. Ayat ini berkata untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sekalipun mungkin buat pandangan kita, hal itu buat daging kita menolak. Ketika doa belum dijawab, keadaan belum berubah, segala sesuatu masih tetap sama, ekonomi tidak naik-naik. Dengar baik, Tuhan terlibat, bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah takut, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti setia, jangan berhenti ikut Tuhan, jangan berhenti melayani.
Karena dalam keadaan apapun yang saudara sedang hadapi, Allah ada di situ. Dia terlibat di situ. Dia mengerti, dia memperhatikan, dan saya percaya kalau dia bekerja, dia peduli mendatangkan kebaikan buat saudara, maka saudara dan saya dapat menanggung semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Jika kita setia, bertahan, maka saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Firman-Nya berkata, bahkan lebih dari pemenang. Jaminan yang pertama, Allah mendengar doa kita. Jaminan yang kedua, Dia turut bekerja. Dan jaminan yang ketiga, saudara bisa lihat dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23, jaminan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Dia menyertai setiap kita. Ayat 23 firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Memasuki tahun yang baru, kita punya pengetahuan yang terbatas, kemampuan yang terbatas. Bahkan mungkin ada orang yang melebihi kita. Bahkan mungkin ada orang yang lebih cakap dari kita. Dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia studi, apapun. Mungkin ada orang yang lebih hebat dari saudara dan saya. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang buat kita hari ini. Bahwa apapun yang kita hadapi, Dia berjanji, Dia menjamin, Dia Immanuel, Allah pasti menyertai setiap saudara dan saya. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang sedang kita hadapi, bagaimanapun keadaan kita hari ini, Tuhan berjanji, Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Saudara lihat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan jelas berkata buat kita bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa lagi yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus? Jika Dia berjanji menyertai kita, tidak perlu takut soal apapun. Jika Dia berjanji untuk bersama dengan kita, kita tidak perlu khawatir soal apapun. Makan, minum, pakai kita, apapun itu. Dalam lembah kekelaman, di gunung, di hutan, dimanapun kita berada. Bahkan dalam lembah bayang maut sekalipun, Tuhan berjanji menyertai, maka maut sekalipun tidak akan pernah bisa mengena atau menjamah kehidupan saudara dan saya. Banyak kisah dalam Alkitab mencatat demikian. Ketika Daniel dan teman-temannya diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala, diperhadapkan dengan gua singa yang berisi singa yang belum makan hari itu. Daniel selamat. Tiga orang temannya pun selamat. Mereka tidak kekurangan apapun. Justru orang yang benci sama mereka, mereka melihat bahwa ada pribadi Immanuel, Allah menyertai mereka berempat di gua singa, di dapur perapian. Tuhan setia dengan janjinya. Dia setia, Dia terikat dengan janjinya. Oleh sebab itu tetap percaya, tetap setia, tetap berdoa, tetap melayani, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetap hidup dalam takut akan Allah. Maka tiga hal ini, bahwa Dia menjamin, Dia mendengar doa kita, bahwa Dia menjamin bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bahwa Dia menjamin pasti Dia menyertai saudara dan saya hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.
dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan ada maupun kekurangan. Tuhan berjanji menyertai saudara dan saya. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini menjadi bekal modal buat saudara dan saya untuk terus melangkah memasuki tahun 2025 ini dengan jaminan Allah mendengar doa kita, dengan jaminan Dia bekerja bersama dengan kita, dengan jaminan Dia menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini di minggu kedua kami boleh dapat bersekutu memuji dan menyembah-Mu. Dan kami juga bersyukur karena kami boleh memperoleh berkat firman sebagai modal, landasan, pondasi, bekal untuk kami menapaki tahun 2025 ini. Bahwasanya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Bahwasanya Engkau bekerja bersama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya. Bahwasanya Engkau berjanji menyertai kami. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau terikat dengan janji-Mu. Engkau setia dengan janji-Mu bahwa Engkau Allah Immanuel sampai akhir zaman bersama dengan kami. Berkati mereka yang mendengar berita firman Tuhan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya pergumulan persoalan sebesar seberat apapun, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan mengajar, Tuhan membimbing setiap kami untuk berjalan, untuk percaya, dan untuk mengandalkan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga LOB di dalam nama Tuhan Yesus. Dari pimpinan Pak Es, Ibu Jacqueline, Pak Anes, Ibu Imam, semua keluarga besar LOB yang ada dimanapun, Surabaya, Bau-Bau, Gorontalo, Jakarta, Manado, Kalimantan, dimanapun berada, Roh Kudus memberkati, Roh Kudus menjawab doa, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyertai, sehingga LOB boleh berkenan di hadapan Tuhan, dipakai untuk menyampaikan berita sukacita, membawa pujian ke desa-desa, menjadi berkat buat banyak orang. Berkati usaha pekerjaan, pelayanan rumah tangga, keluarga LOB di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami berdiam. Akhirnya Bapa di surga, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai, sejahtera, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan, penghiburan, perlindungan, kemenangan dari Allah Roh Kudus, mengangkat saudara menjadi kepala bukan ekor, membuat saudara berhasil dan beruntung. Apa saja yang saudara kerjakan, diberkati makanan minumanmu, bakul adonan rotimu, perbendaraan keuanganmu, bahkan hasil ternakmu diberkati. Di kota, di desa, di gunung, di lembah, di udara, di darat, di laut, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.